Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira Lauda Rahma, Stambuk 1411421193, Prodi S1 Akuntansi dari Universitas Tadulako. Video ini saya buat dengan maksud penyelesaian ujian akhir semester akuntansi perpajakan. Di video ini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai soal ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Mulyani Mahmud SPD MSA. Soal yang pertama yaitu merekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Jelaskan kedua jenis koreksi fiskal tersebut dan berikan contoh masing-masing. Jawaban dari saya yaitu yang pertama itu tentang koreksi positif. Koreksi positif adalah menambah laba komersial atau laba penghasilan kena pajak. Jadi, koreksi positif akan menambah pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya yang pertama, itu beban yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductible expense pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang keempat, penyesuaian fiskal positif lainnya. Sebelumnya telah saya jelaskan bahwa koreksi positif dapat terjadi karena adanya beban yang tidak diakui oleh pajak pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Dan ini bisa menjadi contoh dari koreksi positif, yaitu pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun. Lalu selanjutnya biaya yang dikeluarkan dan dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Selanjutnya premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Lalu ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Lalu ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Ada biaya PPh, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Lalu ada sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya ada koreksi negatif. Koreksi negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan oleh pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut. Ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Ada penghasilan yang tidak dikenakan PPh bersifat final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Ada penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, dan penyusutan fiskal negatif lainnya. Di sini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh yang termasuk contoh koreksi negatif. Ada bantuan atau sumbangan, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas, iuran yang diterima atau dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. Selanjutnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura. Ada beasiswa yang memenuhi syarat tertentu, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Yang terakhir, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada pihak pajak tertentu.
Soal yang kedua ada akibat koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda waktu. Jelaskan pengertian kedua jenis perbedaan tersebut dan berikan contoh masing-masing. Baik, jawaban dari saya yang pertama itu beda tetap atau permanen. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban biaya menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi, namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal. Ada beberapa hal yang menyebabkan beda permanen. Yang pertama, penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengeluaran yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta pengeluaran yang sifat pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang keempat, beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final. Yang kelima, penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Dan yang terakhir, sanksi perpajakan. Contoh dari beda tetap adalah hibah, sumbangan, dan penghasilan bunga deposito. Adapun contoh biaya yang menimbulkan beda tetap adalah biaya sanksi perpajakan, entertainment, pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Lalu ada beda waktu. Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan, beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena adanya perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi. Hal-hal yang menyebabkan beda waktu, perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi dalam hal yang pertama ada akrual dan realisasi, yang kedua penyusutan dan amortisasi, yang ketiga penilaian persediaan, dan yang terakhir kompensasi kerugian fiskal. Contoh dari penghasilan yang menyebabkan beda waktu adalah pendapatan laba selisih kurs, sementara untuk contoh biayanya adalah biaya penyusutan dan biaya sewa. Soal yang ketiga, apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, apakah perlu melakukan pembukuan ganda? Jelaskan upaya yang harus Anda lakukan agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham atau maupun oleh fiskus. Jawaban dari saya yaitu tidak, karena kita menggunakan proses rekonsiliasi fiskal, yang dimana rekonsiliasi ini dibuat untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi membuat pembukuan ganda. Kemudian upaya yang dilakukan agar perbedaan laba tersebut mudah dipahami oleh pemegang saham, maka cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK etap, Satuan Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal ini untuk mendapatkan laba fiskal. Soal yang keempat, PT Berkah bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT Berkah merupakan wajib pajak yang mendomisili di Jakarta. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT Berkah pada 2019 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Penjualan termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 200 juta, harga belum termasuk PPN sebesar 1.250 juta. Persediaan 1 Januari 2019 sebesar 200 juta, pembelian 1 miliar, persediaan 31 Desember 2019 sebesar 720 juta. Beban operasional, gaji 55 juta, tunjangan transport karyawan 45 juta, beban makan kantor 6 juta, beban pengobatan ditanggung perusahaan 20 juta, beban training karyawan 15 juta, beban seragam Satpam 12 juta, beban sanksi administrasi pajak 10 juta, beban bunga pinjaman 7 juta, cadangan penghapusan piutang 5 juta, beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif 10 juta, beban listrik dan telepon kantor 24 juta, PBB dan bea materai 3 juta, penyusutan aset tetap 40 juta, premi asuransi kebakaran pabrik 10 juta, bantuan untuk panitia HUT RI 5 juta, sumbangan ke Panti Asuhan Amelia 8 juta, pendapatan lain-lain, sewa kendaraan box kepada
FA Sejahtera setelah dipotong PPh sebesar 9.800.000 dan keuntungan selisih kurs sebesar 5 juta. Penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan 5 juta, jasa giro bank semesta sebelum dipotong PPh 2 juta, penghasilan bunga deposito sebelum dipotong PPh sebesar 1 juta. Laba neto penjualan dari Malaysia sebelum dipotong pajak penghasilan negara sumber sebesar 20% dengan total 200 juta rupiah. Keterangan tambahan, jenis aset, bangunan permanen, tahun beli 6 Juli 2016, harga belinya 400 juta. Jenis aset yang kedua, kelompok 1, tahun belinya tanggal 10 Desember 2017 dengan harga beli 60 juta rupiah. Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Pertanyaannya, buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Berkah sehingga diketahui penghasilan kena pajak. PT Berkah, rekonsiliasi fiskal tahun 2019 dalam ribuan rupiah. Keterangan yang pertama, penjualan atau peredaran usaha menurut akuntansi sebesar 1.250.000.000 dan menurut fiskal 1.250.000.000. Nah, untuk HPP di soal itu kan tidak ada HPP, yang ada hanya persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir. Untuk menghitung HPP yaitu menjumlahkan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. 200 juta rupiah ditambah dengan 1 miliar dikurangi 720 juta rupiah, sehingga diperoleh nilai PPh menurut akuntansi itu 480 juta rupiah dan menurut fiskal 480 juta rupiah. Lalu penghasilan bruto usaha. Penghasilan bruto usaha itu didapat dari penjualan dikurangi HPP. Menurut akuntansi sebesar 770 juta rupiah dan menurut fiskal juga sama sebesar 770 juta rupiah. Lalu ada beban operasional. Yang pertama itu gaji sebesar 55 juta rupiah menurut akuntansi dan menurut fiskal sama. Tunjangan transport karyawan 45 juta, menurut fiskal juga sama, tidak ada perbedaan. Beban makan kantor sebesar 6 juta rupiah, menurut fiskal juga 6 juta rupiah. Lalu ada beban pengobatan ditanggung perusahaan. Menurut akuntansi itu sebesar 20 juta. Lalu di sini ada koreksi fiskal. Koreksi fiskal dia masuk di koreksi positif sebesar 20 juta dan menurut fiskal itu 0 karena beban pengobatan ditanggung perusahaan itu termasuk natura atau kenikmatan yang diterima oleh karyawan. Jadi menurut fiskal itu tidak diakui sebagai beban. Itu tercantum dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Selanjutnya beban training karyawan sebesar 15 juta menurut akuntansi, begitupun menurut fiskal sebesar 15 juta. Lalu ada beban seragam sapam. Beban seragam sapam menurut akuntansi itu 12 juta dan menurut fiskal juga 12 juta. Lalu ada beban sanksi administrasi pajak. Menurut akuntansi itu sebesar 10 juta. Tapi setelah masuk di koreksi fiskal dia termasuk di koreksi positif, di mana beban sanksi administrasi pajak itu bukan objek pajak, jadi dia dinolkan di menurut fiskal atau tidak diakui sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Lalu ada beban bunga pinjaman sebesar 7 juta menurut akuntansi dan menurut fiskal juga 7 juta. Lalu ada cadangan penghapusan piutang menurut akuntansi sebesar 5 juta dan koreksi fiskal dia masuk di koreksi positif sebesar 5 juta. Menurut fiskal dia tidak diakui, jadi dia dinolkan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Selanjutnya ada beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif menurut akuntansi sebesar 10 juta. Di koreksi fiskal dia masuk di koreksi positif sebesar 10 juta. Menurut fiskal dia tidak diakui, jadi nilainya dinolkan. Lalu ada beban listrik dan telepon kantor menurut akuntansi sebesar 24 juta, lalu menurut fiskal 24 juta. PBB dan biaya materai itu sebesar 3 juta, menurut fiskal sama sebesar 3 juta. Ada penyusutan aset tetap. Menurut akuntansi itu
40 juta dan menurut fiskal itu 35 juta. Di sini ada perubahan sesuai dengan pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH. Karena penyusutan, maka 40 juta dikali 12,5% hasilnya 5 juta. Jadi 40 juta dikurang 5 juta sama dengan 35 juta. Lalu ada premi asuransi kebakaran pabrik sebesar 10 juta menurut akuntansi, dan menurut fiskal itu sebesar 10 juta. Bantuan untuk panitia HUT Republik Indonesia menurut akuntansi sebesar 5 juta, dan koreksi fiskal masuk di koreksi positif sebesar 5 juta. Menurut fiskal tidak diakui sebagai beban sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Lalu ada sumbangan ke Panti Asuhan Amelia sebesar 8 juta rupiah, masuk di koreksi positif sebesar 8 juta, dan menurut fiskal tidak diakui sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Kemudian total beban operasional itu dari penghasilan bruto usaha dikurangi dengan semua beban operasional. Jadi menurut akuntansi kan penghasilan bruto usaha itu sebesar 770 juta dikurangi dengan total beban operasional sebesar 275 juta rupiah, maka penghasilan bruto usaha menurut akuntansi sebesar 495 juta. Koreksi positifnya dijumlahkan semua menjadi 63 juta rupiah. Penghasilan dari luar usaha itu sewa kendaraan box FA Sejahtera menurut fiskal itu 10 juta, lalu dikoreksi positif dikenakan sewa kendaraan sebesar 2%, maka 2% dari 10 juta itu 200.000. Jadi menurut akuntansi sebesar 9.800.000. Lalu ada keuntungan selisih kurs. Keuntungan selisih kurs menurut akuntansi itu 5 juta rupiah, dan menurut fiskal juga 5 juta rupiah. Lalu penerimaan kembali PBB sebesar 5 juta menurut akuntansi, dan menurut fiskal sama sebesar 5 juta rupiah. Lalu ada jasa giro bank semesta. Menurut akuntansi itu sebesar 2 juta rupiah, dan menurut fiskal itu 0 karena tidak diakui sebagai penambah pendapatan. Jasa giro bank semesta ini masuk di koreksi negatif. Lalu ada penghasilan bunga deposito menurut akuntansi itu sebesar 1 juta, dan menurut fiskal itu tidak diakui sebagai penambah pendapatan sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Penghasilan bunga deposito masuk di koreksi negatif. Total penghasilan dari luar usaha menurut akuntansi sebesar 22.800.000 dan menurut fiskal sebesar 20 juta. Laba bersih usaha dalam negeri menurut akuntansi sebesar 517.800.000 rupiah, sedangkan menurut fiskal sebesar 558 juta rupiah. Lalu ada penghasilan usaha dari Malaysia sebesar 200 juta menurut akuntansi, dan menurut fiskal juga 200 juta. Maka diperoleh penghasilan kena pajak dari laba bersih usaha dalam negeri ditambah dengan penghasilan usaha dari Malaysia menurut akuntansi sebesar 717.800.000 rupiah. Koreksi fiskal positif sebesar 63.200.000 rupiah. Lalu koreksi fiskal negatif sebesar 3 juta rupiah. Menurut fiskal, penghasilan kena pajak sejumlah 778 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, penghasilan neto fiskal sebesar 778 juta rupiah.